Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bab 12.1 yang membahas tentang grafik pada fungsi dua peubah. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang beberapa grafik yang berkaitan dengan fungsi dua peubah itu sendiri. Nah, pada bahasan yang pertama kita akan menggambar sebuah grafik untuk fungsi dua peubah. Nah, untuk yang dulu misalnya kita punya fungsi suatu fx seperti ini. Misalnya kita punya suatu fx. Nah, kalau fungsi satu peubah seperti ini, dia gambarnya ada di bidang kartesius atau di bidang XY. Bidang XY. Nah, di sini itu nanti dia cuma di bidang dua dimensi seperti ini. Ada X atau sumbu Y. Di sini ada sumbu X atau sumbu Y. Nah, sedangkan untuk fungsi dua peubah atau fungsi yang bergantung sama dua variabel di sini seperti ini, nanti dia itu gambarnya itu ada pada bidang X, Y, Z. Atau dalam artian nanti di sini ada gambar 3 dimensi. Nah, untuk gambar 3 dimensinya ini nanti kita akan membuat 3 sumbu. Jadi di sini nanti selain ada X sama Y, nanti kita ada sumbu Z. Atau di sini nanti akan bentuknya 3 dimensi seperti ini. Ada sumbu X di depan, terus sumbu Y ke samping, dan sumbu Z ke atas dan ke bawah. Nah, untuk mempermudah proses penggambaran, nanti kita cari perpotongan pada masing-masing bidang dalam si XYZ ini. Kita cari perpotongan, misalkan kita nanti cari ada bidang XY, untuk perpotongan di bidang XY, kita buat fungsinya menjadi Z sama dengan 0. Untuk titik potong pada bidang YZ, maka di sini ketika X-nya 0, sedangkan untuk titik potong pada bidang XZ, nanti ketika Y-nya 0. Jadi nanti kita tinggal mencari titik atau misalkan grafik yang menjadi perpotongan pada masing-masing bidang ini. Nah, kita masuk ke contoh soal di sini. Misalnya di sini kita ada contoh soal pada soal tutorial nomor 2. Di sini yang nomor 2A, kita disuruh menggambar grafik dari fxy sama dengan 2 min x plus y, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan cari titik garis perpotongannya pada bidang xy, yz, dan xz. Nah, misalnya kita nyari di perpotongan dari xz dulu. Untuk perpotongan pada xz, berarti ketika y-nya sama dengan 0. Atau fungsi di atas akan menjadi, kalau fungsi fx seperti ini tuh sama aja dengan z sama dengan, jadi di sini akan z sama dengan 2 min x plus y. Nah, di sini kalau y-nya sama dengan 0, fungsi akan berubah menjadi z sama dengan 2 min x. Karena di sini fungsi linear atau nggak bergantung sama persamaan kuadrat atau yang lain, artinya kita cukup mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu z-nya. Misalnya di sini sumbu x itu tadi ke depan, sumbu y itu ke samping, dan sumbu z itu ke atas. Berarti di sini untuk mencari perpotongannya, ketika x-nya 0, nanti kita akan mendapatkan kalau z-nya itu sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau misalkan z-nya yang 0, maka di sini x-nya itu akan sama dengan 2 juga. Artinya apa di sini? Kita titik potong di z-nya itu 2, ada di sini. Kemudian titik potong di x-nya juga ada di 2 di sini. Kita tarik garis lurus karena tadi persamaan linear. Kita tarik garis lurus yang memotong 2 dan 2 ini. Seperti ini. Atau misalkan di sini kurang rapi, kita coba rapikan garisnya menjadi lebih rapi. Kita tarik garis lurus dari 2 sama 2 seperti ini. Nah, setelah itu kita cari perpotongan sekarang yang di bidang YZ. Untuk di bidang YZ berarti di sini yang X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka persamaan yang awal tadi kita akan berubah menjadi Z sama dengan 2 plus Y. Nah, di sini kita berarti titik potongnya pada sumbu Z dan sumbu Y. Kalau misalkan Y-nya 0, maka di sini ketemu Z-nya itu 2. Kalau misalkan Z-nya yang 0, maka kita akan ketemu Y-nya itu min 2. Atau di sini Y-nya min 2 ada di sini. Z-nya 2 seperti yang tadi. Berarti kita tinggal tarik lurus lagi, seperti yang tadi. Kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kita cari titik perpotongan, garis perpotongan pada bidang yang terakhir, yaitu bidang XY. Untuk bidang XY di sini ketika Z-nya sama dengan 0. Berarti sini nanti persamaannya akan menjadi 0 sama dengan 2 min X plus Y. Maka di sini ketika X-nya 0, dia Y-nya akan ketemu min 2. Ketika Y-nya yang 0, maka dia X-nya ketemunya 2. Atau di sini garis lurus yang di bawah ini, seperti ini.
Nah, berarti di sini nanti persamaan bidangnya seperti apa? Nanti gambar dari persamaan bidang itu nanti yang perpotongan dari ketiganya, atau bidang miring yang seperti ini. Ini berarti gambar bidangnya. Nah, untuk cara yang kedua, misalkan yang B. Di sini yang B, di sini ada persamaan Z sama dengan akar dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Di sini sama seperti tadi, kita ubah ke Z sama dengan 0 dulu untuk titik potong pada bidang XY. Nah, titik potong pada bidang XY berarti nanti ada X, di sini ada Y. Nah, kita cari ketika yang Z-nya sama dengan 0, maka di sini persamaannya itu akan menjadi, kita ubah warnanya buat membedakan. Misalkan di sini, ketika Z-nya sama dengan 0, maka dia ketemu persamaan 0 sama dengan akar dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Atau kita dapat 0 sama dengan 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti di sini nanti persamaannya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kenapa saya melakukan ini? Karena tadi, kalau yang persamaan pada soal A, kita persamaannya linear. Mudah, karena dia tinggal tarik garis lurus. Nah, sekarang dia nggak linear karena ada kuadrat dan ada akar. Maka kita harus manipulasi persamaannya seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita dapat kalau persamaan ini berupa persamaan lingkaran yang ciri-cirinya 4. Berarti di sini kita di bidang XY-nya ambil di sini ciri-cirinya 4. Berarti di sini ada 4, lalu di sini ada min 4, terus di sini juga ada 4, dan di sini ada min 4. Atau dia nanti persamaan lingkarannya itu akan seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini si gambar lingkarannya. Nah, sekarang untuk yang bidang kedua. Bidang yang kedua yaitu yang ketika Y-nya sama dengan 0. Misalkan kita ganti warna lagi. Misalkan yang Y-nya sama dengan 0, di sini itu akan sama dengan Z sama dengan akar dari 16 min. Di sini jadi X kuadrat saja karena Y kuadratnya sama dengan 0. Ini kita kuadratkan kedua ruas. Ini jadinya nanti 16 min X kuadrat. Jadi di sini nanti X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Nah, sama seperti tadi jadi lingkaran jari-jari 4. Cuma di sini hati-hati. Karena di sini kita mengkuadratkan kedua ruas, persamaan awalnya, tapi dia itu, Z-nya itu positif. Z itu positif karena dia akar. Maka kita ambil yang di atas bidang XY aja. Karena di sini kalau Z itu yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti kita ambil Z, atau dia gambarnya cuma setengah lingkaran. Berarti di sini nanti Z-nya sampai 4. Di sini nanti si X-nya juga sampai 4. Berarti min 4 sampai 4 seperti yang sebelumnya. Kita tinggal gambar lingkaran, setengah lingkaran ke sini. Ke depan dan ke belakang sana. Nah, kemudian kita pakai bidang yang terakhir. Untuk bidang yang terakhir itu di sini kita ketika X-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, dia itu akan persamaannya berubah jadi Z sama dengan akar dari 16 min Y kuadrat. Nah, sama seperti tadi kita kuadratkan kedua ruas, jadinya 16 min Y kuadrat. Atau di sini nanti jadinya Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Nah, sama seperti tadi. Dan dia sama seperti ketika Y sama dengan 0, Z-nya itu positif. Berarti kita cuma setengah lingkaran lagi. Di sini nanti akan gambarnya seperti ini. Untuk persamaan yang ketiga. Nah, berarti di sini itu nanti bentuk bidangnya seperti apa yang membuat ketiga perpotongannya. Berarti dia itu nanti bentuk bidangnya seperti setengah bola seperti ini. Ini bidangnya. Dan di sini ke sini. Seperti ini. Nah, berikut ini tadi yang gambar untuk fungsi dua bubah ada di bidang 3 dimensi. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Jadi di sini itu nanti ada yang namanya kurva ketinggian. Di bahasan kedua ada kurva ketinggian. Jadi itu nanti di sini kurva ketinggian itu apa sih? Dia nama lainnya itu, nama lain dari kurva ketinggian itu adalah peta kontur. Jadi di sini kalau yang kalian waktu SMA kita pernah lihat peta kan, yang warnanya sama itu merupakan peta konturnya. Jadi di sini ada peta kontur itu yang menyatakan ketinggian yang sama. Jadi di sini itu nanti menyatakan daerah yang ketinggiannya sama, yang ketinggian sama. Nah, jadi di sini nanti karena tadi bidang X, Y, Z kan, dia yang menyatakan ketinggian itu suatu Z-nya kan ya. Berarti di sini misalkan ada X, Y, dan Z di sini. Tadi yang menyatakan ketinggian Z, berarti dia, atau dia si Z sama dengan Fx, Y-nya, kita itu nanti akan menjadi si sama dengan ini dengan K-nya, atau ketinggian dari fungsinya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini nanti untuk persamaan
yang merupakan kurva ketinggiannya nanti kita gambarnya cukup di bidang di 2 dimensi seperti ini. Karena nanti Z-nya udah disama dengan K, berarti kita nanti fungsinya itu cuma bergantung sama XY. Jadi nanti gambarnya ada di bidang XY seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini yang nomor 3 di soal tutorial. Di sini misalnya saya contohin 2 buah soal, misalkan yang kurva ketinggian, yang ini. Nah, untuk kurva ketinggian misalkan kita pakai contoh yang nomor 4 ini, yang nomor 4A. Kita di sini akan buat satu contoh 4B aja deh. Di sini saya contohin 4B. Nah, di soal nomor 4B ini ada soal Z sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Kita disuruh menggambar ketika K-nya sama dengan 0, 1, 4, dan 9. Nah, kita gambar untuk yang K yang pertama dulu. Misalkan di sini untuk K yang pertama, yaitu ketika K-nya sama dengan 0. Tadi K itu kita ubah ke Z-nya, berarti di sini nanti Z-nya kita ganti dengan 0, atau 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, atau kalau kita pindah ruaskan nanti jadinya min X kuadrat sama dengan 4Y kuadrat. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, X kuadrat itu sama Y kuadrat itu kan sama-sama positif, karena dia bilangan kuadrat kan. Tapi di sini sama dengannya satunya plus, satunya minus, padahal bilangan kuadrat nggak mungkin negatif. Oleh karenanya nanti di sini yang memenuhi itu cuma titik 0,0. Selain itu nggak mungkin. Karena di sini kalau kita masukin 0, dia masih bisa benar. Jadi 0 sama dengan 0. Artinya di sini nanti ketika K-nya 0, dia cuma ada titik di tengah ini doang. Jadi di sini nanti ada berupa titik, misalnya ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, berarti dia ada titik di sini. Nah, untuk kurva ketinggian jangan lupa kasih keterangan di sini ketika K-nya 0 tadi. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang kedua, misalkan di sini yang K-nya sama dengan 1, sesuai dengan di soal. Kalau yang K-nya 1, maka dia fungsinya berubah jadi 1 sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat seperti ini. Ini ada fungsi X kuadrat dan ada fungsi Y kuadrat. Keduanya positif. Berarti kemungkinan di sini itu persamaan elips. Seperti yang di bab 10 pada UTS yang sebelumnya. Nah, untuk persamaan elips, di sini kita udah sama dengan 1, cuman koefisien dari X kuadrat dan Y kuadratnya harus 1. Kita manipulasi persamaannya biar jadi seperti itu. Ini kan sama aja dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, bisa kita rubah jadi Y kuadrat per 1/4. Nah, kalau kita udah nemu seperti ini, berarti dia berupa elips, pusatnya di 0,0, dengan jari-jarinya itu sama dengan di X-nya itu sama dengan 1, dan di Y-nya itu akan sama dengan setengah. Atau di sini kalau kita gambar, X-nya di sini sampai 1 dan min 1, kemudian Y-nya itu nanti ada di setengah sampai min setengah di sini. Misalkan seperti ini. Berarti dia nanti elipsnya akan lonjong seperti ini. Jadi elips ketika K-nya sama dengan 1. Seperti tadi, jangan lupa kasih keterangan ketika K-nya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya. Ketika K-nya sama dengan 4 disuruh di soal. Berarti ketika K-nya 4, di sini itu nanti persamaannya akan menjadi 4 sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Ini sama seperti tadi ada X kuadrat Y kuadrat positif, berarti dia elips lagi. Cuma di sini sama dengannya belum 1. Biar sama dengan 1, kita bagi dengan 4 semua. Jadi nanti X kuadrat per 4, di sini Y kuadratnya sisa Y kuadrat aja. Atau di sini berarti sama-sama elips, pusatnya di 0,0, cuman jari-jari X-nya itu dia ada 2, dan jari-jari Y-nya akan sama dengan 1. Atau di sini nanti X-nya di sini sampai min 2 dan 2. Dan ketika di Y-nya, dia sampai 1 dan min 1. Atau dia nanti sama seperti tadi elips, cuman dia lebih besar di sini. Karena jari-jarinya tadi lebih besar. Nah, jangan lupa kita kasih keterangan tadi K-nya ketika 4. Nah, sekarang untuk yang K yang terakhir. Kita di sini diketahui ada K-nya itu sama dengan 9. Untuk K-nya sama dengan 9, persamaannya itu akan berubah menjadi 9 sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Sama seperti tadi, ini belum sama dengan 1. Kita bagi 9 semua, nanti jadinya X kuadrat per 9 ditambah 4Y kuadrat per 9. Nah, di sini koefisien Y kuadratnya belum 1. Sama seperti tadi yang ketika K-nya 1, si 4-nya kita rubah ke bawah. Jadi nanti sini sama aja dengan Y kuadrat per 9 dibagi 4. Berarti di sini nanti elips pusatnya di 0,0 dengan jari-jari X-nya itu 3 dan jari-jari Y-nya itu ada 3/2. Berarti di sini nanti X-nya sampai 3 dan min 3, terus Y-nya dari di sini nanti ada 3/2 sampai minus 3/2. Seperti ini. Nah, nanti kita gambar elipsnya yang lebih besar lagi.
Dan terakhir, jangan lupa dikasih keterangan ketika K-nya sama dengan 9. Berarti ini si kurva ketinggiannya. Nah, setelahnya kita masuk ke bahasan selanjutnya untuk gambar grafik yang lain. Setelah tadi ada kurva ketinggian, nanti di sini ada yang namanya daerah definisi dari dari fungsi dua peubah. Seperti yang dulu, daerah definisi itu apa? Daerah definisi itu domain. Kalau dulu kita baru belajar untuk yang fungsi satu variabel. Sekarang ke fungsi yang dua peubah. Nah, untuk syarat-syaratnya sama saja. Jadi misalkan kita punya, misalkan untuk yang pertama kita punya misalkan fxy itu sama dengan suatu akar dari suatu fungsi yang lain, misalkan fungsi gxy. Maka di sini syaratnya itu akan yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, atau si gxy-nya syaratnya itu nanti harus lebih besar dari 0. Yang kedua, misalkan kita ada fxy, dia berupa pecahan. Misalnya di sini ada suatu fungsi hxy per gxy seperti ini. Berarti di sini nanti akan sama dengan fungsi syaratnya, penyebut itu nggak boleh 0, berarti nanti gxy-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, misalkan kita punya fxy sama dengan suatu len, fungsi len, maka di sini tuh, misalkan len dari suatu gxy, berarti syaratnya itu nanti gxy-nya harus lebih besar dari 0, tanpa sama dengan. Nah, untuk menggambar grafiknya, nanti kita tinggal buat sama dengan dulu si gxy-nya. Jadi kita gxy-nya kita rubah ke sama dengan 0, terus kita gambar grafik tersebut. Kalau nggak ada sama dengannya, atau dia nggak sama dengan, kita nanti garisnya putus-putus. Kalau ada sama dengannya garis lurus. Nah, terus untuk menentukan dia lebih besar atau lebih kecilnya, kita nanti pakai titik sampel. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja, biar lebih jelas. Nah, di sini kita ada contoh nomor 3 di soal tutorial. Kita disuruh menggambar daerah definisi dari masing-masing fungsi A, B, C, D ini. Saya akan contohin 2 buah soal. Misalkan yang A dulu. Nah, yang A di sini kita ada soal disuruh menggambar daerah definisi dari fxy yang sama dengan x per akar dari y min 2x. Nah, dari sini, karena di sini kita ada akar dan dia sekaligus jadi penyebut, maka di sini syaratnya itu si y min 2x-nya harus lebih besar dari 0 tanpa ada sama dengan, karena dia sekaligus jadi penyebut. Atau di sini kita punya persamaan y lebih besar dari 2x. Nah, di sini kita sama seperti yang saya bilang tadi, kita rubah ke sama dengan dulu. Ini kita rubah jadi y sama dengan 2x. Untuk grafik y sama dengan 2x artinya seperti apa? Dia itu kan garis lurus yang melewati 0,0, dan kalau x-nya 1, dia y-nya 2. Jadi misalnya di sini ada x-nya 1, dia itu nanti y-nya 2. Nah, dia melewati 0,0 dan titik ini. Nah, karena tadi awalnya dia nggak ada sama dengan atau lebih dari doang, berarti kita nanti grafiknya itu putus-putus seperti ini. Dia ada putus-putus tanpa garis penuh. Dari garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kita mau menguji daerahnya itu dia ada 2 peluang daerah nih. Daerah yang satu yang di atas si garis tadi atau di bawah garis tadi, daerah yang kedua di sini. Nah, di sini kita uji daerahnya. Misalkan di sini kita ambil titik 1,0 yang ada di bawah. Titik 1,0 yang ada di daerah 2. Nah, untuk titik 1,0 ini kalau kita masukkan ke kotak samaan yang atas, y-nya kita ganti dengan 0, x-nya ganti dengan 1, atau jadinya di sini 2 kali 1, berarti sini ketemu 0 lebih besar dari 2. Ini kan sesuatu yang salah ya. Berarti karena sesuatu yang salah, berarti di sini nanti yang daerah 2 tidak diarsir. Jadi daerah 2 tidak diarsir, karena daerah 2 yang mengandung titik 0,1,0. Berarti dia yang diarsir lawannya, berarti dia nanti yang diarsir yang daerah 1 yang atas ini. Berarti ini daerah definisinya. Nah, selanjutnya saya contohin satu soal lagi, misalkan yang B. Yang B di sini ada fxy sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, di sini syaratnya apa? Karena di sini cuma akar, berarti di sini nanti x kuadrat dikurangi y kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita rubah ke persamaan dulu. Jadi kita ubah ke sama dengan dulu. Terus ini persamaannya bisa kita faktorin jadi x min y dan x plus y seperti ini. Nah, berarti di sini nanti jadinya x sama dengan y atau x sama dengan min y. Nah, di sini kalau x sama dengan y, karena tadi awalnya ada sama dengan, berarti kita tarik garis penuh. Kalau garis x sama dengan y kan garis lurus seperti ini, yang melewati 0,0 dan 1,1. Nah, ini y sama dengan x, kemudian ada garis y sama dengan min x, atau x sama dengan min y, berarti dia sama, tinggal pencerminannya terhadap sumbu y, karena di situ dikali minus. Nah, ini jadinya yang y sama dengan min x. Nah, sekarang dia daerahnya nggak seperti tadi yang cuma dibagi menjadi 2 daerah, di sini ada 4 buah daerah. Nah, untuk yang 4 buah daerah kita harus
mencari dari masing-masing daerahnya. Jadi daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4 ini kita uji masing-masing titik di masing-masing daerahnya. Karena kita nggak bisa seperti tadi, kalau yang satunya iya, berarti yang satunya enggak, atau kebalikannya. Sekarang kita nggak bisa seperti itu. Kita harus uji masing-masing. Nah, untuk daerah 1, misalkan, daerah 1 kita ambil titik, misalkan di sini ada 1,0 yang ada di daerah 1. Kita masukkan ke kotak samaan awal, yaitu nanti jadinya 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat lebih besar dari 0, atau dia 1 lebih besar dari 0. Ini kan benar. Karena benar, maka dia daerah 1 diarsir. Berarti di sini nanti diarsir kita, daerah 1 diarsir. Kemudian untuk yang daerah 2, misalkan daerah 2. Daerah 2 kita ambil titik daerah 2 yang ada di daerah 2. Misalnya di sini ada titik 0,1. Kalau 0,1 kita masukin ke sini, jadinya nanti 0 kuadrat dikurangi 1 kuadrat lebih besar dari 0, atau jadinya min 1 lebih besar dari 0, ini sesuatu yang salah. Artinya daerah 2 tidak diarsir. Nah, sekarang kita masuk ke daerah yang ketiga. Kita masuk daerah 3, kita ambil satu titik lagi. Misalkan di sini ada min 1,0. Untuk min 1,0, kita masukkan ke persamaan, jadinya nanti min 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat lebih besar dari 0, atau 1 lebih besar dari 0. Ini sesuatu yang benar juga. Karena di sini sesuatu yang benar, berarti daerah 3 diarsir di sini. Nah, setelah itu kita tinggal nyari yang daerah terakhir, daerah 4. Nah, untuk daerah 4 di sini kita ambil titik sampel misalkan 0, min 1. Untuk 0, min 1 sama seperti tadi kita masukin jadinya 0 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat lebih besar dari 0, atau jadinya nanti min 1 lebih besar dari 0. Ini juga salah. Artinya di sini daerah 4 tidak diarsir. Nah, di sini untuk pembahasan bab 12.1 ini cukup sampai di sini karena kita bahasnya nanti cuma 3 tadi. Kita disuruh menggambar grafik atau bidang dari fungsi, kemudian ada kurva ketinggian, dan yang ketiga adalah daerah definisi ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.